Pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Tahap awal melakukan wawancara. Pertama, menentukan tema. Kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Ayo lakukan persiapan wawancara. Pertama, tema wawancara. Cara merawat tumbuhan atau hewan. Kedua, tentukan narasumber yang akan dijadikan sumber informasi. Yang ketiga, buatlah daftar pertanyaan terkait dengan tema. Selanjutnya, menggunakan kata tanya dalam wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi. Hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalimat efektif dapat disusun menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Selanjutnya, menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ayo, buatlah daftar pertanyaan untuk tokoh yang ditunjuk. Selanjutnya, menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara disusun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Ayo, kemukakan satu pertanyaan tentang cara merawat tumbuhan seperti dalam gambar. Selanjutnya, menuliskan informasi berdasarkan hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Kamu dapat menyajikan laporan hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, menuliskan laporan sederhana hasil wawancara. Setelah mendapatkan hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama pewawancara. Setelah itu, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Laporan hasil wawancara harus ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan PUEBI. Topik wawancara kali ini adalah cara merawat tanaman dengan pewawancara Ibu Citra dan narasumber kita Pak Aldo yang merupakan seorang aktivis lingkungan dan juga memiliki hobi merawat tanaman-tanaman di pekarangan rumah. Selamat siang Pak Aldo, perkenalkan nama saya Citra Pak. Mohon maaf Pak, izinkan saya bertanya beberapa hal mengenai cara perawatan tanaman ya Pak. Nah Pak, boleh saya tahu Pak, apa saja sih tanaman yang saat ini Bapak rawat? Oh baik,
Untuk saat ini, saya sedang fokus merawat tanaman-tanaman hias yang digantung. Wow, luar biasa sekali, Pak. Bisa dijelaskan juga tidak, Pak? Berapa jenis tanaman hias yang Bapak rawat saat ini ya? Untuk saat ini, ada sekitar 5 jenis tanaman. Oke, baik, Pak. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak mulai fokus merawat tanaman hias ini, Pak? Saya mulai fokus merawat tanaman hias pada saat saya sudah memiliki rumah sendiri, dan juga merawat tanaman memang hobi saya sejak kecil. Wah, hebat sekali, Pak. Nah, bagaimana sih cara Bapak merawat tanaman-tanaman tersebut supaya tidak cepat layu dan mati? Cara yang tepat untuk memelihara tanaman gantung adalah pertama, kita harus mengenali jenis tanamannya dahulu, lalu menyiram dan memberi pupuk secara teratur, rutin memangkas bagian-bagian tanaman yang sudah kering. Oh, seperti itu ya, Pak. Nah, mengapa sih Bapak rutin memangkas tanaman-tanaman yang sudah kering tersebut? Supaya bagian-bagian tanaman yang sudah kering tersebut tidak menjalar ke bagian tanaman lain yang masih hidup. Oh, baik-baik. Nah, di manakah Bapak menempatkan tanaman gantung tersebut, Pak? Biasanya, saya menempatkannya di tempat yang cukup terkena sinar matahari, seperti teras rumah. Oke, Bapak, boleh saya tahu siapakah yang membantu Bapak merawat tanaman-tanaman gantung Bapak ketika di rumah, Pak? Biasanya, saya dibantu oleh anak dan istri saya. Baiklah Bapak Aldo, terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya harapkan mudah-mudahan Bapak bisa menginspirasi warga yang lain untuk menghijaukan pekarangan rumah. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Nak. Perkenalkan, saya Santi. Bolehkah saya mewawancarai Bapak tentang cara merawat padi? Oh, tentu boleh. Mulai kapan Bapak menjadi seorang petani padi? Saya bertani kurang lebih 10 tahun. Di mana Bapak pertama kali bertani, Pak? Di desa saya dulu, Nak, di daerah Bandung. Jenis padi apa saja yang Bapak tanami? Tak menentu, Nak. Kadang IR64, kadang 33, dan kadang juga nampan. Bagaimana ya, Pak, proses menanam padi itu? Sawahnya dibajak terlebih dahulu, kemudian benih padinya disebarkan, menunggu sampai beberapa bulan, lalu ditanami dengan benih padi yang sudah agak besar. Oh, jadi seperti itu. Berapa lama ya, Pak, waktu padi kita bisa panen? Ya, kurang lebih 4 bulan. Apakah ada hama, Pak, yang suka menyerang padi di sawah? Tentu ada, Nak, yaitu wareng, ulat, dan juga kadang-kadang keong. Mengapa Bapak memilih padi? Ya, karena di sini adalah daerah yang cocok untuk menanam padi. Bagaimana cara Bapak mendapatkan hasil panen padi yang baik, Pak? Nah, Nak, saya merawat padi dengan sungguh-sungguh, memberikan pupuk dan juga memberantas hama. Oke, Pak, terima kasih ya, Pak, untuk waktunya. Sama-sama, Nak. Nah, kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah saat melakukan wawancara, anak-anak harus mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan topik dan juga harus menggunakan bahasa yang sopan ya. Nah, demikian pembahasan materi tentang wawancara. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah.
Thank you for watching.